Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Dia yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari TV One. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Tanya sama Pak Jaksanya, jangan tanya saya kan gak ngerti, kata Arianto Sutadi. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan LP pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Kemudian dibawa ke Polsek, oleh Polsek kemudian diserahkan kepada orang tua korban, ya pasti LP-nya kecelakaan, kata Arianto Sutadi. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat ini menjelaskan ini, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Arianto menjelaskan bahwa pengakuan Rudiana saat penangkapan hanya mengalih informasi dari para terduga selama 15 menit kemudian dibawa ke Polresta Cirebon dan dibuat LP. Setelah itu, kata Arianto, sudah lepas tangan tak ikut campur lagi soal penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Cuma itu peran dari Rudiana, ungkapnya. Penasihat Ahli Kapolri, Arianto Sutadi meyakini bahwa Ibtu Rudiana tidak menjadi dalang skenario kasus Vina. Hal itu diungkapkan Arianto Sutadi setelah mengonfirmasi langsung informasi yang beredar kepada Ibtu Rudiana. Pada 2016 silam, mulanya Vina dan Eki dilaporkan tewas karena kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto enggan menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina. Menurutnya, laporan pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas karena kondisi korban di lapangan. Namun kemudian LP kecelakaan berubah menjadi pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan ini, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kala itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Arianto menjelaskan bahwa pengakuan Rudiana saat penangkapan hanya menggali informasi dari para terduga selama 15 menit kemudian dibawa ke Polresta Cirebon dan dibuat LP. Setelah itu, Rudiana mengaku sudah lepas tangan tak ikut campur lagi soal penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. AF dan Ibtu Rudiana melakukan serangan balik pada Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menegaskan pengakuan Dede Riswanto soal rekayasa kasus Vina Cirebon adalah bohong. Bahkan AF curiga Dede Riswanto telah diarahkan Deddy Mulyadi untuk mengubah kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto diketahui kini mengubah kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon.
2016 lalu, Dede Riswanto bersaksi melihat terpidana mengejar hingga melempari Eki dan Vina menggunakan batu di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi kini 2024, Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto mengatakan peristiwa pengejaran dan pelemparan batu dalam kasus Vina Cirebon sama sekali tidak terjadi. Itu semua tidak benar, kata Aep membantah pengakuan Dede. Aep mengatakan pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto sedang bersamanya. Di malam 27 Agustus di malam kejadian itu Dede bersama saya. Melihat pelemparan, kejar-kejaran. Dede bersama saya, jam 10 saya beli rokok sama dia, kata Aep. Aep menegaskan bahwa tuduhan bahwa Ibtu Rudiana telah merekayasa kesaksian kasus Vina Cirebon adalah bohong. Jadi gak ada itu disetting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana itu gak ada. Itu dari kepribadian saya, apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, kata Aep. Keterangan si Dede itu tidak benar. Itu semua bohong, tambahnya. Aep mengaku bingung ketika mendengar kesaksian Dede Riswanto di depan Deddy Mulyadi. Saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan lalu sempat diperiksa juga, keterangan dia sama kayak dulu, kata Aep. Dede Riswanto memang mengakui pada malam kejadian sedang bersama Aep membeli rokok. Tapi Dede mengaku tidak melihat ada peristiwa pelemparan dan pengejaran terhadap Eki. Dede Riswanto juga sudah menjelaskan bahwa dirinya memang kembali diperiksa penyidik Polda Jabar dalam kasus Peggy Setiawan. Saat itu Dede masih mengurai kesaksian sama seperti tahun 2016 silam. Aep curiga, Dede Riswanto telah dipengaruhi oleh Deddy Mulyadi. Pas ketemu Deddy Mulyadi ini berubah keterangan, makanya saya bingung seperti kayak ada sesuatu, kata Aep. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Kemarin dia sudah diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi. Segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada para pihak yang dirugikan, jangan cuma ngeluh di medsos. Buat segera laporan polisi. Buat segera laporan polisi terhadap Rudiana kalau memang Anda dianiaya, ya. Anda dianiaya, oke? Okay? Politisi Deddy Mulyadi mendapat sindiran keras dari Hotman Paris soal kontennya terus membahas kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum Vina Cirebon ini tidak sendiri, dia kompak saling saut menyindir Deddy Mulyadi bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Hal itu mereka ungkapkan ketika menggelar jumpa pers bersama pada Selasa, 30 Juli 2024. Pihak Ibtu Rudiana merasa tersudutkan oleh konten-konten Deddy Mulyadi. Hotman Paris pun mendapat jawaban dari kuasa hukum Ibtu Rudiana bahwa mereka telah melaporkan Deddy Mulyadi termasuk Dede dan Aep. Hotman pun menyebut bahwa jika dilaporkan, kemungkinan niatan Deddy Mulyadi menjadi gubernur akan terganggu. Hal itu ditimpal oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane dengan sindiran. Dia menyebut bahwa Deddy Mulyadi lebih cocok menjadi seorang Kapolda. Selain dilaporkan tim hukum Ibtu Rudiana, Deddy Mulyadi juga dilaporkan oleh pihak saksi Aep. Namun menanggapi laporan itu, Deddy Mulyadi masih tertawa. Dia Mulyadi di rumahnya kini ada sosok yang tak diduga. Yaitu ayahnya Aep, padahal anaknya itu telah melaporkan Deddy sendiri ke polisi. Ayah Aep ini diketahui bernama Rudi Pelor.
Pria yang sudah tampak dipenuhi uban ini mendapat pekerjaan beberapa tugas di rumah Deddy Mulyadi. Seperti mengurus kolam ikan, ayam hingga taman. Deddy pun berbincang dengan ayah Aep itu sambil tertawa terbahak-bahak bercanda. Akhirnya ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik menjelaskan alasan kenapa dia sempat sulit ditemui di tengah ramainya perbincangan kasus Vina Cirebon. Dia kembali muncul dalam sebuah jumpa pers bersama kuasa hukumnya dan keluarga Vina beserta kuasa hukumnya, Hotman Paris, pada Selasa, 30 Juli 2024. Hal ini pun juga sempat ditanyakan langsung oleh Hotman Paris kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana belak-belakan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rudiana yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan mengungkapkan bahwa kesibukan dan kepatuhannya sebagai seorang polisi aktif menjadi alasan utama dirinya jarang tampil di hadapan publik. Ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai polisi tidak memungkinkan untuk selalu berada di luar lingkup pekerjaannya. Apalagi dalam situasi yang penuh perhatian media seperti kasus Vina Cirebon ini. Saya bekerja sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya kalau pagi apel, ujar Rudiana, saat ditanya tentang aktivitas sehari-harinya. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana menegaskan bahwa ia tidak menghilang. Tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga profesionalisme sebagai seorang polisi aktif. Soal saya menghilang, karena memang setelah ini ramai, jujur, saya, sebagai polisi aktif, yang mana harus taat dan memang harus taat aturan gitu aja, ucapnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi dan pertanyaan publik mengenai keberadaannya, terutama di tengah-tengah penyidikan yang sedang berlangsung. Rudiana menegaskan bahwa ia selalu mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan akan kooperatif dalam setiap langkah hukum yang diperlukan. Seperti diketahui, Rudiana sempat dikabarkan menghilang lantaran tak pernah memberikan keterangan soal kasus pembunuhan yang menewaskan putranya dan Vina di tahun 2026 lalu. Beberapa kali, Tribun pun menelusuri keberadaan Rudiana baik di tempat kerjanya Mapolsek Kapetakan dan tempat tinggalnya yang berada di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Namun tak juga bisa menjumpai sosok yang dikenal dekat dengan awak media ini. Ibtu Rudiana